Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Putra Onenda dengan NIM 207190038. Saya dari kelas 4D Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan lumut atau yang disebut dengan Bryophyta. Oke, baik teman-teman. Di sini saya mendapatkan tumbuhan lumut atau Bryophyta di sekitaran dinding. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut dalam bahasa Yunani atau Bryophyta adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, dapat tidak tampak dengan bantuan lensa. Dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu, gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia, terkecuali di dalam laut. Lumut mempunyai sel-sel plastik yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membantu atau membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Lumut termasuk ke dalam kingdom Plantae yang meliputi semua organisme yang multiseluler dan telah terdiferensiasi eukariotik dengan dinding sel berselulosa. Organisme yang termasuk ke dalam Plantae ini hampir seluruhnya bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari saat proses fotosintesis. Terdapat beberapa sebuah struktur pada tumbuhan lumut, diantaranya ialah 1. Koilomera adalah sebuah jaringan yang tidak dapat terlibat dalam sejumlah pembentukan terhadap spora. 2. Seta atau batang. 3. Apofisis, yakni dapat diperlebar di bagian ujung dan dapat dilengkapi dengan sebuah kotak spora pada transisi. 4. Paginula adalah sebuah akar yang ditutupi dengan sisa dinding Archegonium. 5. Calyptra atau cup, yakni dapat berasal dari sebuah dinding Archegonium atas menjadi cup kotak spora. Ciri-ciri tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Dalam proses metagenesis ini, lumut mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit atau haploid dan fase sporofit atau diploid. Lumut hidupnya secara berkoloni, tidak berpembulu sebab tidak memiliki daun, batang maupun akar sejati. Habitatnya berada pada tempat yang lembab dan terlindungi dari cahaya matahari seperti dasar hutan, permukaan batang pohon, tembok, dan sumur. Ada juga yang berhabitat di tempat basah dan sanggup hidup di air seperti Spagonum. Tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri antara lain sebagai berikut. 1. Sel-sel penyusun tumbuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa multiseluler, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan phloem. Air masuk dalam tubuh lumut secara imbibisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. Dinding sel terdiri atas selulosa, mengalami metagenesis, merupakan peralihan antara Taliphyta dan Cormophyta. Setelah itu permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi. Siklus hidup tumbuhan lumut atau Bryophyta. Siklus hidup tumbuhan lumut bersifat metagenesis karena bergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya sporofit menghasilkan spora yang akan menjadi protonema. Dari protonema inilah gametofit
terbentuk. Generasi gametotip topit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid. Dengan gametopit ini menghasilkan gametagenium. Antheridium berbentuk bulat dan menghasilkan sperma berflagela atau antherozoid dan spermatozoid. Sedangkan archegonium berbentuk seperti botol yang memiliki bagian lebar disebut perut dan bagian-bagian sempitnya yang disebut dengan leher. Pembuahan atau fertilisasi sel telur oleh antherozoid membuahkan zigot dengan 2 sel kromosom atau disebut dengan diploid. Zigot inilah yang merupakan awal dari sporopit lagi. Kemudian zigot melakukan pembelahan menjadi sporopit dewasa yang sudah memiliki kaki untuk melekat pada gametofit, seta dan kapsul di bagian ujungnya. Klasifikasi tumbuhan lumut atau bryophyta terbagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun atau bryophyta. Setelah itu lumut hati, hepaticophyta, dan lumut tanduk Anteocerotophyta. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai lumut daun ini. Baiklah, lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda, sehingga dapat dibedakan mana individu jantan, mana individu betina. Akan tetapi ada juga tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet jantan atau antheridium dan gamet betina archegonium dalam satu individu. Pada fase sporopit, tumbuhan lumut akan menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Jika spora lumut sampai di lingkungan yang sesuai, spora lumut akan tumbuh menjadi protonema. Protonema inilah yang akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru. Contoh spesies tumbuhan lumut daun adalah Polytrichium juniferium, Pogonatum ciratum. Bryophyta memiliki jumlah kurang lebih 10.000 spesies jenis lumut daun yang dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Bryales, Sphagnales, dan Andreales. Lumut daun lebih mudah dikenali karena sering dijumpai di tempat yang agak terbuka. Lumut daun dapat tumbuh di tanah-tanah gundul yang secara periodik mengalami kekeringan di atas pasir bergerak, di antara rumput-rumput, di antara batu cadas, batang pohon di rawa-rawa, dan sedikit yang terdapat di dalam air. Ciri-ciri lumut daun. Talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Talus gametofit mempunyai bentuk simetri radial. Archegonium dan antheridium terbentuk pada ujung gametofit di antara daun dan kemudian tumbuh sporagium. Talus sporofitnya merupakan sporagium yang menumpang pada ujung batang dari talus gametofit. Gametofit tumbuh tegak atau merayap, berkembang dari protonema, mempunyai daun, batang, dan rizoid multiseluler. Setelah itu daunnya hanya terdiri atas satu lapis sel dengan rusuk tengah, tersusun melingkar batang atau spiral. Archegonium melekat di atas kapsul dan membentuk klifra. Setelah itu kapsul bagian bawah mempunyai stomata dan bersifat fotosintetik. Setelah itu tidak ditemukan adanya elater. Kapsul mempunyai kolumella pecah dengan gigi-gigi pristom. Setelah itu selama perkembangan kapsul, tangkai atau seta bertambah panjang secara perlahan. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dengan video ini kita sama-sama dapat mengetahui apa itu tumbuhan lumut dan bryophyta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.